Pra, kembali sesuai lagi kita. janji di akhir video kita yang sebelumnya ya. Kita mau ngomongin livery MotoGP. Bukan Tapi- livery MotoGP-nya sih, motor-motor yang dijual massal yang dikasih livery MotoGP, special edition-nya lah. Karena kalau kita ngelihat ya, dulu itu kayaknya salah satu jualannya banget ya. Iya. Karena kan ya kita tahu lah pabrikan-pabrikan, terutama pabrikan Jepang ya, Honda, Yamaha, Suzuki, itu pasti bikin livery livery motor MotoGP mereka diturunkan juga lah di motor-motor dibikin produksi. edisi spesialnya mereka lah gitu. Ya. Kira-kira dari dari zaman Saya ingat pertama lu deh pas kecil apa, Pra? pas kecil tuh pasti CBR ya. CBR Ya. pakai Repsol. Itu zaman-zaman yang CBU berarti ya, CBU Thailand. Masih CBU. Pokoknya masih cungkring banget CBR. Ya. Dan Repsol juga bukan hitam, ungu, Ya. agak ungu gimana gitu. Itu zaman RC 211 yang Rossi ya berarti ya? Iya, masih yang Rossi. Ya, tahun Dan 2000 awal. satu lagi dan yang masih jadi favorit gue sampai saat ini, livery Telefonica Movistar Suzuki. Oh, ketupat hijau. Ketupat hijau. Gue kira di Thunder, ternyata FXR. Ya, FXR, Terus ada Satria kotak juga ya. 120 yang lumba-lumba, sama Shogun juga dulu. Sempat ada ya? Shogun pernah kalau nggak salah, tapi yang dipakai balap Endurance gue lupa lah. Nanti mungkin kita cek ya. Tapi yang paling ingat banget sih gue yang Satria sama FXR itu Iya sih. kan? Itu untuk merayakan kemenangannya Kenny Robert Jr. kan? Iya, tahun 2000. Itu legend sih itu, dan gue juga itu favorit banget sih bagi kan? gue ya. Telefonica itu ya. Iya. Sampai 3 kali gue bikin liverynya di ride 3, ride 4, ride 5 gue bikin di semua. Jadi kenapa gue ngajak ngobrol Prai ini, karena gue sama Prai ini kita Suka bikin livery di ride ya. Cuma kalau misalkan orang kan bikin livery kan livery balapan tahun ini Ya, modern lah ya. modern. Kalau kita justru seringnya bikin livery retro, kita bikinin di Motor-motor baru ya. Tribut gitu lah. Tribut. Soalnya kita emang seleranya sama kayak umurnya, sama-sama tua. Nah, kalau gue juga inget ini, Pra. Apa tuh? Kita kan mumpung lagi di Astra Motor B Center, dan tadi lu bilang Repsol juga. Repsol ini kayaknya dulu legend banget sih di motor-motor Honda. Iya. CBR Old yang karbu itu tuh yang Thailand. Sonic juga dulu Sonic pernah. ada. Terus Blade, sampai Blade. Ya, Sekelas Blade ada. Blade 110, 125 itu pakai Iya. dulu ya. Repsol. Motor koperasi aja ada bikin livery MotoGP itu sampai saking gedenya nama MotoGP dan penjual dan efek marketingnya juga emang segitu karena ya nggak usah dipungkiri juga warga Indonesia tuh emang seneng banget balap sebenarnya. Ya, dan saat itu juga emang Honda itu kan lagi gacor banget ya. Rossi, terus Disambung Casey Hayden. Stoner, ya Casey Nicky Stoner. Hayden, almarhum Nicky Hayden. Ya, Hayden Terus Marquez, wah itu legend banget lah livery Repsol ini. Makanya banyak banget dulu ya Sonic, CBR, Blade, terus di CBR 250 RR juga. Kayaknya cuman CB doang yang nggak ada. ya karena mungkin nggak pairing kan. Iya, tapi kebalik sama tetangganya. Tim Yamaha Garputala. ya. Tim Garputala juga pasti kalian semua sering ngelihat motor-motor yang dari dealer, dari showroom udah pakai livery Monster. Livery Yamaha, pabrikan Yamaha lah. Tapi pernah juga 2000 berapa tuh? 15 atau 16. Nggak cuma tim pabrikan doang, ini kenapa gua ngomongin Yamaha? Karena unik juga nih Yamaha nih dibanding Honda. Livery yang mereka kasih tuh sempat nggak cuma livery tim pabrikannya ya, tapi livery tim satelitnya juga. Tech 3 dibikinin. Yang hitam Monster ya. Yang hitam Monster itu zaman Jonas Folger sama Bradley Smith, cuma gue lupa tahun berapa. R15, gue paling inget sih R15-nya sih. R15 ya. Dan Yamaha ini banget ya. Sampai tim satelit gitu itu ya. dibikinin. Tapi kalau Yamaha sih emang dulu yang gue inget yang pertama mungkin ya Telefonica Movistar itu ya. Yang pas zaman Ross sama Lorenzo tuh ya. Lorenzo. Dengan ciri khas yang M hijaunya itu. Ya, M Movistarnya itu. Terus pas Fiat ada ya kalau nggak salah ya, pas MX ya. Gue kayaknya inget MX saya ada deh Fiat. Fiat ada nggak ya? Gue inget yang Fiat itu di Yamaha R1. R1 doang ya? R1. Gue kayaknya untuk di Indonesia nggak masuk nggak masuk ya waktu itu. Nggak masuk deh. Nah terus gantinya ya itu setelah Telefonica Movistar, Monster Energy ya. Sampai bosen. Sampai udah nggak ada juga sekarang. Nah, menarik juga tuh, karena gue sendiri nggak notice, tapi lu notice. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya sekarang di brosur, di website yang motor-motor kayak Honda, Yamaha, itu udah nggak ada lagi livery MotoGP yang ada sponsornya ya. Iya. Jadi seingat gue ya terakhir itu yang ada liverynya itu Honda CBR 150R Repsol. Itu tahun 2023 2024 lah. Ya. Udah tuh. Biasanya kan dulu di CBR 250R, di Sonic, 150R ya kan. Ada semua. Ya, 150 doang yang sisa gitu. Karena mungkin udah ada info-info juga kali ya ke
Honda globalnya juga. Bro, 2024 Iya, udah Repsol udah cabut. Repsol udah cabut nih, karena emang di tahun 2024 juga Repsolnya kan udah makin kecil gitu Iya. kan. Warnanya udah nggak dominan oranye lagi. Jadi Honda juga kan sekarang livery yang dipakai MotoGP-nya juga udah bukan Repsol kan. lagi ya. Lebih livery Tricolor doang. tricolor mereka, cuman dibilang tricolor juga putih sama birunya tipis banget. Ya, tapi masih ada lah Iya gitu sih, ya. benar. Dan nggak cuma di Honda doang, Yamaha juga udah. Ya, Yamaha juga udah nggak ada tuh Monster Energy. Padahal Monster Energy ini masih nge-sponsorin gitu Iya makanya di timnya. Dan kalau misalnya dilihat dari dari sisi balapannya juga ya sama-sama sebenarnya Terpuruk lah. sama-sama terpuruk, tapi bareng Fabio Quartararo tuh mereka masih bisa nyomot-nyomot hasil-hasil bagus lah. Kemarin Kayak baru podium. baru banget kemarin kan baru podium. Pole position juga. Iya, gimana tuh mereka konsesi mereka habis dong. Langsung Itu podium. masih harus kita tunggu lagi lah nanti. Kita riset lagi. Ya. Nah, kan tadi Yamaha ya. Terus apa nih? Nah, kalau kita ngelihat ya, sekarang berarti yang masih ada di free MotoGP-nya ya cuma Honda doang. Tricolor-nya itu. Tricolornya itu bukan yang ada sponsornya lagi. Di CBR 250R, 150 di juga tuh. 150 ada juga. Dan gue inget kemarin pas balapan MotoGP Mandalika, si Honda itu bikin PCX sama Honda IM1, tapi dia pakai livery tricolor meskipun nggak dijual umum gitu ya. Jadi ya, gue juga penasaran juga sih kenapa nggak bikin yang edisi MotoGP-nya lagi. Apakah mungkin karena MotoGP-nya juga lagi Nah, itu dia tuh. restrukturisasi gitu ya? Kalau hipotesa gue sih dua ya. Satu, prestasi mereka di MotoGP tuh lagi nggak bagus-bagus amat. Ya, untuk dipromosiin kurang lah ya. Ya, untuk apa? Jadi marketing value-nya tuh nggak segede dulu. Kalau dulu kan, wah, apa namanya? Juara dunia. Dunia nih, apa segala macam, apa ada yang bisa disombongin lah. Ya. Sekarang lu naik motor pakai livery Honda atau livery Yamaha. Kalau sama bocil sih dibully. Iya, ini bocil mah, dibully. top 20 doang bro, katanya gitu ya. Apa Liga Sunmori ya. Liga Sunmori doang. Itu hipotesa gue yang pertama, nggak tahu bener apa nggak. Dari sisi penjualan juga kayaknya mungkin nggak begitu ini juga, Ya, karena pasti berpengaruh lah ya. iya, apa dari sisi penjualan juga mungkin udah nggak banyak yang nyari karena tadi prestasinya turun. Sama sebenarnya kalau misalnya dari penjualan motornya sendiri, motorsport, motor yang giginya masih manual lah, penjualan juga di Indonesia Ya. udah nggak Bener. udah nggak sebanyak dulu kan. Sama mungkin kalau ini mungkin lo yang bisa lebih cocok, lebih bisa jawab. Mungkin kiblat modifikasi Indonesia udah nggak terlalu ke balap lagi sekarang ya. Ya, karena kalau kita ngelihat juga sebenarnya motif-motif racing sih masih kuat ya. Meskipun ya ada yang ngambilnya bukan cuma livery dari motornya, livery helm misalnya, dari motif-motif helm. Dan kayaknya juga buat anak-anak muda sekarang, gue nggak tahu ya, karena gue udah bukan Gen Z lagi gitu kan. Tapi kalau gue ngelihat, kayaknya anak-anak sekarang yang ngikutin MotoGP nggak sebanyak dulu gitu. Karena salah satunya mungkin ya MotoGP-nya nontonnya Berbayar harus sekarang. streaming kan sekarang. Jadi ya mungkin anak-anak sekarang doyannya beda kali ya, udah nggak MotoGP lagi. Jadi ya pabrikan ngelihat daripada bikin edisi MotoGP, mungkin kita bikin yang cat-cat candy, warna-warna pastel gitu ya. Jadi ya balik lagi kan buat jualan juga gitu. Benar. Tapi ya buat kita yang generasi old yang masih ingat zaman-zaman, karena menurut gue ya livery-livery yang balap itu tuh barang koleksi gitu. Pertama harganya mahal dan pasti produksinya nggak akan sebanyak yang warna-warna umum gitu Iya, kan. kayak kasusnya NSR yang livery Rothmans. Ya. Kalau yang beneran Rothmans ya, Ya. berapa tuh harganya sekarang? Wah, yang NSR 2,5 misalnya Iya. ya, itu udah pasti bakal lebih mahal dari warna-warna HRC atau warna Repsol Ya, gitu. bahkan sama warna Repsolnya pasti jauh lebih. Ya, karena udah nggak mungkin juga kan sponsor Bener. sponsor ngebul gitu. Nah, kalau kata teman-teman gimana nih? Livery MotoGP sayang nggak sih kalau udah nggak ada lagi? Sama jangan lupa di kolom komentar tulisin livery Favorit kalian, livery ya? favorit kalian yang apa ya, mungkin kalian pernah punya atau pengen banget punya tapi belum kesampaian, tulis di kolom komentar. Kalau lu favorit apa, Pak? Ya tadi sih Suzuki Telefonica Movisa itu kayak menggelitik Ya. otak-otak Ikonik gue ya? tuh. Gimana tuh langsung apa, begitu gue tuh langsung neuron activation. Kalau gua sendiri favorit gua Repsol sih. Masih Repsol ya? tuh. Yang mana? Yang mana? Kan Repsol banyak banget nih iterasi. Repsolnya di CBR 250RR yang pelak oranye itu. Wah, itu Orkai lah yang punya lah. Karena biasanya nih motor-motor yang edisi MotoGP itu kan tipe tertinggi kan? Iya. Bukan yang suaranya jamet Bukan yang kayak itu, gitu. bukan yang itu. Biasanya tipe tertinggi yang ABS. Jadi udah motornya mahal, liverynya juga keren, dan saat itu ya di mana kekuasaannya Marc Marquez gitu. Jadi gue inget banget. Nah, kalau teman-teman apa bisa tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ngobrolin apa, Pak? Apa ya? Nerawang-nerawang dulu kali. Nanti aja lah, tungguin nanti ya. Tungguin nanti aja. Tapi benar, ada yang menarik nih. Kan tadi lo bilang kepopuleran MotoGP. Kan isu-isunya nih MotoGP lagi mau dibeli sama Liberty Media. Udah mau dibeli. Udah mau dibeli. Bahkan kalau nggak salah tuh balapan kemarin tuh udah ada beberapa orang Liberty yang nonton, udah ada di pedok MotoGP. Kalau misalkan MotoGP dibikin kayak Drive to Survive-nya mungkin lebih bisa populer apa enggak tuh? Kita ulas ya.